Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ya, Assalamualaikum wabarakatuh. kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini untuk mata kuliah perbandingan hukum pidana ya. Jadi untuk mata kuliah ini ya, eh, Ibu nanti setelah Zoom kita ini akan membuat link Zoom satu lagi ya untuk eh, memberikan persiapan ya. Jadi minggu depan di hari Kamis depan itu kita akan melakukan ujian tengah semester TS ya dan juga untuk link Zoom quiz online ya. Karena yang lalu kan Ibu buat dari WA saja, maka harus ada kuisnya secara online. Jadi nanti di link Zoom kedua prepare untuk UTS dan eh, pembahasan tentang kuis kita yang lalu ya, kuis online itu ya. Jadi nanti setelah Zoom ini Ibu akan buat Zoom kedua, nanti Ibu akan buat di WA group dan langsung langsung masuk aja nanti ya untuk link Zoom yang kedua setelah perkuliahan kita ini ya. Oke, nah untuk hari ini Ibu akan bahas tentang ICC ya, International Criminal Court ya, di dalam perbandingan hukum pidana ya. Nah, kenapa pembahasannya masuk ke ICC? Karena memang secara internasional ya, kita ada mahkamahnya gitu. Jadi tidak hanya hukum nasional saja ya yang ada mahkamah pidananya atau mahkamah agungnya ya, atau mahkamah konstitusinya, tapi secara internasional juga ada mahkamah pidananya ya. Itulah dia Mahkamah Pidana Internasional atau yang sering disebut dengan International Criminal Court ya. Nah, ICC ini atau International Criminal Court ini dia di bawah dari wewenang PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ICC ini dibentuk oleh PBB. Ya, jadi yang memberikan kewenangan terhadap ICC dalam memutus perkara itu adalah PBB, ya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ICC sendiri berkedudukan di Den Haag, Belanda. Jadi Mahkamah Pidana Internasional ini adanya di kota Den Haag di Belanda. Kalau kalian mau lihat, ya jalan-jalanlah ke Belanda, ya kan? Jadi jalan-jalanlah kalian ke Belanda kalau kalau mau melihat gimana sih Mahkamah Pidana Internasional gitu ya. Maka ada di kota Den Haag Belanda. Kan kalian lihatlah tuh gedungnya seperti apa ya. Sistem bersidangnya seperti apa. Makanya ya punya cita-cita lah ya kan bisa ke Belanda ya untuk bisa melihat bagaimana sih Mahkamah Pidana Internasional itu ya, ICC yang kalian pelajari di perbandingan hukum pidana ini ya. Nah, kemudian sebentar ya. ICC sendiri ya merupakan badan peradilan independen yang memiliki yurisdiksi terhadap individu yang diduga melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Jadi ICC ini tugasnya adalah sebagai badan peradilan independen yang memiliki kewenangan atau yurisdiksi terhadap individual yang diduga melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Jadi memang tujuan dari ICC ini untuk ya memberikan hukuman ya, memberikan vonis terhadap kejahatan-kejahatan pelanggaran HAM berat ya, yaitu genosida, kejahatan perang ya, atau kejahatan kemanusiaan ya. Jadi eh, fungsi salah satunya itu memberikan sanksi hukum atau menjatuhkan vonis terhadap kejahatan-kejahatan pelanggaran-pelanggaran HAM ya. Itu tujuan daripada ICC itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa tujuan
utama dari didirikannya Mahkamah Pidana Internasional ini. Yang pertama adalah tujuannya itu mewujudkan keadilan global. Yang kedua, menghapuskan impunitas. Yang ketiga, membantu menghentikan konflik. Yang keempat, menyempurnakan pengadilan internasional sebelumnya. Kelima, mengambil alih kewenangan pengadilan nasional. Dan yang keenam, mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang. Jadi 6 tujuan utama ya daripada Mahkamah Pidana Internasional. Ibu ulangin ya, mewujudkan keadilan global, menghapuskan impunitas, membantu menghentikan konflik, menyempurnakan pengadilan internasional sebelumnya, mengambil alih kewenangan pengadilan nasional, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya tujuannya itu ya tidak lain tidak bukan berusaha ya untuk memberikan kedamaian atau menjamin kedamaian di dunia global atau dunia internasional ya. Karena salah satu juga tujuan dari Mahkamah Pidana Internasional ini berusaha agar tidak terjadi ya, tidak terjadi perang dunia ketiga ya. Karena perang dunia pertama dan kedua kan sudah terjadi ya pada sejarah-sejarah yang lalu. Jadi ICC ini berusaha untuk bisa mencegah terjadinya perang dunia yang ketiga. Makanya salah satu fungsinya itu adalah menjaga keamanan ya, artinya menjaga kedamaian atau memberikan suatu jaminan terhadap dunia bahwasannya tidak akan terjadi yang namanya perang antar negara. Nah, dengan ICC ini berusaha untuk menengahi ya atau berusaha memberikan sanksi hukum terhadap negara-negara yang berusaha melakukan kejahatan-kejahatan perang atau pelanggaran HAM berat ya. Jadi itulah berusaha untuk jangan sampai dunia ini menjadi pecah perang dunia ketiga ya. Ya, kalau kita lihat sebenarnya apakah ada Bu efektivitas ICC saat ini sebenarnya ya kurang dirasakan. Khususnya kalau kita lihat yang menjadi sorotan publik saat ini ya kasus Palestina dan Israel ya. Artinya tidak ada di situ kewenangan atau tidak ada campur tangan daripada ICC untuk dapat menyelesaikan kasus Palestina dan Israel. Padahal itu sudah jelas-jelas pelanggaran berat yaitu melakukan genosid ya, pembasmian etnis Palestina yang dilakukan oleh Israel ya. Hampir 12.000 lebih yang mati, bayangkan. Itu kan udah genosida sebenarnya. Tapi sampai saat ini ya ICC itu tidak memberikan atau bahkan tidak ada sama sekali pergerakan apapun atau apalah gitu yang bisa diberikan oleh ICC ini terhadap konflik yang terjadi antar kedua negara ini. Makanya memang ya kembali lagi ICC ini dibentuk oleh PBB di awal tadi ya, di Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Nah, PBB ini juga didirikan oleh negara-negara yang memiliki hak veto ya. Hak veto yaitu 5 negara besar, salah satunya adalah Amerika. Maka ketika banyak negara yang sudah berusaha agar Israel naik ke ICC ya untuk bisa divonis, untuk bisa diberi sanksi hukum secara dunia internasional, maka dengan gampang Amerika dapat memveto hal tersebut ya, memberikan hak veto agar Israel tidak dapat naik ke ICC. Maka batallah semuanya ya, karena di PBB itu ada hak veto dari 5 negara maju. Jadi memang intinya semua adalah politik ya. Makanya walau seperti itu, tapi ya Mahkamah Pidana Internasional ini sendiri berusaha untuk memberikan yang namanya keterjaminan terkait dengan perdamaian dunia. Ya kita lihat aja lah ke depannya nanti gimana ya kan. Apakah ada
peran daripada PBB bersama ICC ya atau sama sekali tidak, maka ya bisa kita bayangkan perang dunia ketiga akan terjadi seperti itu ya. Kalau tidak ada ketegasan dari PBB dan juga tidak ada penengah yaitu ICC itu sendiri untuk memberikan sanksi terhadap negara-negara yang melakukan kejahatan-kejahatan perang ya. Mau nggak mau suatu saat nanti kita harus bersiap perang dunia ketiga itu akan terjadi gitu ya. Oke, kemudian eh, Mahkamah Pidana Internasional ini ya, dibentuk atau menjadi basic dari dasar hukum pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ini adalah Statuta Roma. Yang mana Statuta Roma ini sudah diratifikasi oleh 60 negara lebih. Ini data yang lama ya. 60 negara lebih. Sekarang mungkin sudah ratusan ya yang meratifikasi Statuta Roma sehingga menjadi aturan hukum di negara tersebut. Dan Indonesia salah satu negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma ya. Nah, ratifikasi ini kan kalau secara hukum internasional jika dia diratifikasi maka negara tersebut harus membuat satu aturan ya, satu undang-undang daripada ratifikasi tersebut. Nah, undang-undang yang kita bentuk ketika kita sudah meratifikasi Statuta Roma adalah undang-undang terkait dengan hukum dan HAM ya. Jadi undang-undang hak asasi manusia itu merupakan salah satu bentuk dari ratifikasi Statuta Roma. Jadi kalau kalian lihat Undang-Undang 30 tahun 2009 ya, kalau Ibu nggak salah itu, tentang Undang-Undang HAM, ya, hak asasi manusia, maka itu banyak kaitannya dengan Statuta Roma. Artinya ada hak dan kewajiban manusia, hak dan kewajiban negara ya untuk berpegang teguh pada hak asasi manusia itu sendiri ya. Karena memang ratifikasi daripada Statuta Roma terwujud pada dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ya. Nah, kemudian apa yang menjadi yurisdiksi ya? Yang menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional ini ya. Jadi ada empat ya, ada empat yurisdiksi yang dimiliki oleh International Criminal Court ini ya. Yang pertama itu adalah yurisdiksi personal, yang kedua adalah yurisdiksi material, yang ketiga adalah yurisdiksi teritorial, dan yang keempat adalah yurisdiksi temporal. Ya. Jadi itu ada empat yurisdiksi yang kewenangannya itu ada di Mahkamah Pidana Internasional. Ya. Kita telisik dulu ya, satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah yurisdiksi personal. Yurisdiksi personal ini dia didasarkan pada pasal 25 dan pasal 26 dari Statuta Roma. Di mana bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila terdapat penanganan kasus pada seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, maka orang tersebut akan dikembalikan kepada negaranya dan akan diterapkan hukum nasional negara orang tersebut, ya. Jadi dari yurisdiksi personal ini bisa kita lihat bahwa batas usia ya yang dapat naik atau dapat diproses oleh Mahkamah Pidana Internasional ini adalah 18 tahun ke atas. Jadi kalau pelaku kejahatan ini dia 18 tahun ke bawah, maka dia dikembalikan kepada negara asalnya, ya. Paham ya? Jadi kalau ada kejahatan apa gitu ya, misalnya genosida yang dilakukan oleh seseorang dan umur dia itu belum sampai 18 tahun, maka Mahkamah Pidana Internasional tidak bisa memvonisnya, tidak bisa menghukum. Nah, orang tersebut dikategorikan masih anak-anak dan akan dikembalikan ke negara asalnya. Jadi cukup negaranya yang menghukumnya. Ya, jadi hukum yang menghukum si anak ini ya apabila dia
terbukti melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan adalah hukum negara tersebut. Jadi memang yang bisa divonis itu adalah yang 18 tahun ke atas. Seperti itu ya. Itu tadi yang yuridiksi personal. Kemudian yang kedua, yuridiksi materialnya. Nah, berdasarkan pasal 5 ayat 1 Statuta Roma, ya, ada 4 jenis tindak pidana yang bisa dihukum ya atau bisa diproses oleh ICC. Yang pertama adalah kejahatan genosida, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang ketiga kejahatan perang, dan yang keempat adalah agresi. Jadi ada 4 ya, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. 4 kejahatan kemanusiaan itu yang dapat diproses ya, yang dapat dihukum oleh ICC ya. Yang pertama tadi genocide, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang ketiga kejahatan perang, dan yang keempat adalah agresi ya. Nah, itu adalah yuridiksi materialnya, ya, artinya 4 jenis tindak pidana yang dapat divonis atau dihukum oleh ICC. Kemudian yuridiksi teritorial. Yuridiksi teritorial ini merupakan eh, penegasan ya bahwa ICC dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara pihak Statuta Roma. Namun, ICC juga dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara bukan pihak selama dibuat perjanjian khusus. Ya, seperti Bu katakan di awal, tidak semua negara itu meratifikasi Statuta Roma. Maka kalau ada negara berkonflik ya dengan negara lain dan negara tersebut belum meratifikasi Statuta Roma, maka bisa digunakan perjanjian khusus, dilakukan perjanjian khusus terhadap negara tersebut. Barulah ICC dapat membantu ya. Misalnya Indonesia dengan negara apa gitu ya yang belum meratifikasi Statuta Roma, maka kalau mau ditengahin oleh ICC, mau dibantu oleh ICC, negara yang belum meratifikasi Statuta Roma itu dapat dibuat perjanjian khusus ya. Itulah dia yuridiksi teritorialnya. Jadi nggak semua negara bisa dibantu oleh ICC gitu. Hanya negara-negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma dan negara yang memang dia dibuat perjanjian khusus oleh ICC. Ya. Kemudian yang keempat adalah yuridiksi temporal. Ya. Salah satu prinsip yang dianggap fundamental ya di dalam ICC ini adalah yuridiksi temporal itu ya, yaitu kembali lagi kepada asas legalitas ya. Asas nullum delictum, nulla puna praevie sine lege ponali, yang artinya tiada satu kejahatan dapat dihukum tanpa ada aturan yang mengaturnya. Jadi ICC ini dibentuk pada uh, awalnya itu basicnya adalah Statuta Roma. Dan Statuta Roma itu dia diberlakukan ya pada tahun 2002 ya, pada 1 Juli 2002. Maka secara dasar hukum kasus-kasus yang dapat ya dihukum atau divonis oleh ICC adalah kasus-kasus 1 Juli ke atas ya tahun 2002. Di bawah itu tidak bisa. Ya, karena kita memegang asas legalitas dan bahkan negara dunia pun seperti itu ya. Asas legalitas itu tetap dibuat ya atau tetap berlaku di dalam perbandingan hukum pidana dan khususnya di dalam hukum International Criminal Court ini. Jadi kasus yang bisa dibawa atau disidangkan di dalam ICC adalah kasus di atas 1 Juli 2002. Itu ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi itu ada yuridiksi temporalnya. Di bawah itu seperti apa, Bu? Ya tergantung ya. Apakah hakim mau melakukan apa namanya asas eh, sebentar ya. Ya tuh. Iya.
Ya, ya. Di ruko, di ruko. Ada. Oke, kita kembali ya. Jadi memang asas legalitas ini tetap berlaku ya. Nah, kalau ada hakim yang mau melakukan asas namanya asas surut ke belakang ya. Apa itu namanya? Ada dia namanya asas non non retroaktif. Asas retroaktif dan asas non retroaktif ya. Asas berlaku surut. Nah, kalau mau diberlakukan yang tidak apa-apa gitu, tergantung nanti dari para hakim ICC itu sendiri gitu. Nah, kalau kita asas non retroaktif ya atau asas berlaku surut itu masuk di dalam undang-undang tentang terorisme ya. Jadi kalau asas non retroaktif ini berlaku di undang-undang Indonesia, salah satunya adalah undang-undang teroris. Jadi teroris di bawah tahun 2000 itu bisa diproses karena ada asas non retroaktif di dalamnya. Tergantung kalau ICC mau pakai non retroaktif ya tergantung hakim mau tidak memperlakukan asas berlaku surut terhadap suatu kasus itu ya. Nah, tapi tetap asas legalitas yang diprioritaskan di dalam keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh hakim-hakim International Criminal Court. Oke, mungkin sampai situ aja dulu ya dari Ibu untuk ICC ini ya. Nanti akan Ibu bahas lagi, ada beberapa lagi, tapi mungkin untuk sesi ini kita padakan dulu ya. Ibu buka sesi tanya jawab mungkin ya. Silakan jika ada yang mau bertanya tentang International Criminal Court ini. Ada yang mau bertanya? Izin Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Dari tujuan ICC itu tadi ada 6 kan Bu? Yang menjadi pertanyaan saya, maksud hapus impunitas itu apa ya Bu? Apa? Impunitas. Menghapus impunitas. Ya. Jadi ada 6 ya untuk tujuan utama ya. Tujuan utama dari ICC ini ya salah satunya itu terkait dengan impunitas ya. Jadi kalau impunitas ini adalah kalau secara bahasa dikatakan bahwa dia berarti pembebasan dari hukuman atau kehilangan atau melepaskan diri dari denda ya, pembebasan dari hukuman. Artinya pelanggaran HAM itu dibiarkan saja gitu, tidak di tidak dicari atau tidak dibenahi dari institusi itu sendiri gitu. Jadi impunitas itu dia seperti dibiarkan atau dia terlepas, dia terbebas dari hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Nah, salah satu tujuan dari ICC ini ya berusaha agar ya impunitas ini ya tidak terjadi gitu. Atau kalau bisa dihapuskan ya. Bentar ya. Jadi itu ya untuk impunitas ya. Jadi berusaha untuk menghapus pembebasan dari pelanggaran-pelanggaran HAM ya.
Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke ya, mungkin kita padakan ya hari ini ya. Nanti sebentar lagi Ibu akan kirim link Zoom yang kedua ya untuk persiapan UTS minggu depan ya, Kamis depan ya. Oke, terima kasih Ibu ucapkan. Ibu tunggu di link Zoom kedua, akan Ibu share setelah ini di WA grup kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.